selamat sore teman-teman. Baik, kita mulai lagi ya. Ini market update, ini weekend, tanggal berapa ya hari ini? 18 ya, 18 Oktober 2024. Artinya sebentar lagi kita akan punya pemerintahan yang baru ya. Jadi besok Sabtu, terus Minggu adalah pelantikan ya. Jadi ya nanti Senin depan, minggu depan itu berarti akan jadi pemerintahan yang baru ya. Jadi ya mungkin akan mulai itu yang Prabowo Effects. Jadi kalau bilang Prabowo Effects udah mulai apa belum? Ya sudah ya jelas. Kita bisa lihat ya, pertama adalah ada kenaikan di sini, semua pemilu berjalan dengan damai. Terus habis itu pergantian kekuasaannya juga cukup bagus ya. Ya, kalau saya tidak salah ya, 17 dari menteri-menteri yang ada saat ini itu menjadi menteri yang akan datang 17 ya, walaupun nanti ditambah sampai berapa ya plus wakil wakil menteri mungkin ada sekitar 40-an kali ya. Saya udah sempat share juga ya di tele ya, tapi itu masih perkiraan, kita nggak tahu benar apa enggak gitu ya menteri-menteri itu. Tapi ya kurang lebih yang hadir di Hambalang kemarin ya kurang lebih ya orang-orang itulah ya. Oke. Nah, jadi yang kita lakukan ya kita price in. Price in ya berarti sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat dari indeks harga saham gabungan, kita lihat ya dia cukup bertahan di situ ya. Ini yang extensionnya udah saya buang apa ya, karena kita udah nggak butuh lagi extensionnya ya. Ya, jadi ini extensionnya sudah kita nggak butuh lagi karena dia udah retest kan ke daerah 50 sampai 0,61,8 ya. Artinya itu adalah golden ratio-nya sudah cukup ya. Jadi dia naik kemudian pullback. Ya, pullbacknya udah kelar ya. Jadi ini ya tinggal dia akan bikin all time high baru. Jadi kalau kita lihat dari pergerakannya beberapa hari ya wajar sih akan ada all time high baru. Ya nanti akan ada pelantikan, ya mungkin dia akan turun sedikit ya, nanti habis itu baru naik lagi atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah ini kita mau ukur seberapa efektif Prabowo Efek dalam hal menggerakkan indeks harga saham gabungan, dalam hal menggerakkan pasar modal ya. Oke, jadi kalau lihat kemarin kita udah bahas 8 katalis untuk 2025 ya. Jadi ya kita berharap ya arahnya ya masih masih tetap akan sama. Jadi kalau kita lihat swasembada energi itu sudah mulai semua ya, teman-teman lihat dari saham-saham CPO itu hampir boleh dibilang semua sudah bergerak. Saham yang kita masih pegang itu kayak misalnya TAPG itu udah tinggal hold doang. Nah, mungkin jadi pelajaran ya, pelajaran sekali ya. Moga-moga teman-teman bisa belajar lah dari pergerakan BRMS. Ya, moga-moga loh ini, moga-moga teman-teman mau belajar dari ini ya. Kalau teman-teman catat pasti teman-teman bisa mempelajari something dari BRMS ya. Yang kita bilang kalau teman-teman udah dapat nih pergerakannya nih. Ini udah stage 2 kan? Ya, udah di area stage 2. Kemudian habis itu katalisnya tidak berubah sama sekali. Jadi apa salahnya lu hold? Gitu ya. Jadi akhirnya kemarin terus masih sempat ada tambahan 17% lebih. Kalau plus hari ini ya mungkin ada sekitar 18 sampai 19% lagi tambahannya. Jadi artinya ya selama dia masih dalam keadaan utuh, katalisnya segala macam semua masih utuh, ya udah teman-teman tinggal hold. Apa sih susahnya menghold keuntungan sih ya? Ini yang sering kali saya tanyakan kan. Apa sulitnya menghold keuntungan? Malah teman-teman lebih mudah menghold apa? Kerugian. Gitu. Itu kan kebalik banget ya, kebalik banget. Yang mesti lu hold itu adalah keuntungan yang jelas-jelas menambah menambah apa modalnya lu, yang mesti lu cepat-cepat buang itu adalah kerugian. Oke, ya. Jadi teman-teman bisa belajar lah kayak misalnya TAPG juga sama. Ya ini, ya. Jadi kalau ini kan udah all time high nih. Udah all time high. Dia merah 2 kali nih. Nah, nanti merah-merah begini teman-teman jadi ketakutan lagi. Ya, apa ini kok turun apa enggak nih? Nah, kalau dia turun mendingan kabur dulu ya. Nanti ini udah berapa ya? Udah 50% lebih kali ya. Kalau lu ambil dari bawah harusnya sudah lebih dari 50% ya. Ya udah sekitar 70-an ya malah ya. Jadi ya, ini adalah stage 2. Jadi kalau dia udah di stage 2 apalagi ini all time high ya. Kalau all time high kan berarti sky is the limit kan. Nah, sekarang yang perlu teman-teman pelajari adalah bagaimana yang gue let the profit run. Ya, ini kan yang menjadi pelajaran penting sekali gitu ya dalam hal kita melakukan trading.
Ada orang yang oke, kalau memang dari awal dia adalah scalping, mungkin dia nggak suka dengan yang pergerakan-pergerakan seperti ini. Dia pengennya adalah, oh kalau ada satu candle gede, udah gua ambil, ya udah gua bungkus aja keuntungannya. Kalau dia mereka scalper, ya kan? Atau mereka yang swing, ya swing kalau swing kita ceritanya kan mudah sekali ya. Lu lihat aja market strukturnya. Jadi dia naik, kemudian dia swing low. Nah, pada saat dia swing low itu lu lepas dulu. Nanti setelah dia selesai swing low baru kita ambil lagi. Ya, kemudian nanti untuk swing high-nya lagi itu kita lepas, kemudian habis itu pada saat dia mulai swing low lagi, di situ kita mulai ambil. Ini kan ceritanya begitu. Ya kan? Ceritanya begitu. Saya sudah pernah mencoba untuk scalping, saya sudah pernah mencoba untuk swing, ya akhirnya saya memutuskan bahwa oh kayaknya saya lebih cocok untuk position. Ya, jadi kalau teman-teman lebih cocok juga untuk position, maksudnya mau trading lebih santai gitu kan. Nah, coba mempelajari teknik-teknik seperti itu. Maksudnya bagaimana kita bisa menghold, let the profit run dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi pada setiap trading kita gitu loh. Jadi jangan cuma bermimpi doang, oh gue mau beggar ya, gue mau multi beggar ya. Kalau gue bisa multiple beggar gitu kan, itu kan mimpi ya. Ya kan? Nah, begitu lu lihat 5% udah pengen buang, terus 20% udah pengen buang, aduh 30% udah gatel banget kan? Kayak gitu kan? Nah, bagaimana lu mau mimpi lu menjadi sebuah kenyataan? Makanya dari awal itu sering kita bilang kan jati diri lu itu harus sudah clear gitu loh di awal. Jangan sebentar swing ya, kalau dia udah naik nih, turun nih, gue kayaknya swing aja nih. Tadinya dia udah berketetapan pengen position gitu kan. Kayaknya gue swing aja, terus habis itu mulai berpikir ini kalau misalnya kayak gini, kalau gue TikTok itu pasti lebih untung kan, ya kan? Untungnya jauh lebih banyak gitu. Ngapain gue kayak gini gitu kan? Nah, jadi makanya kalau teman-teman punya catatan, teman-teman otomatis bisa lihat benar nggak kalau gue TikTok begitu itu lebih menguntungkan. Ya, mungkin saja lu di atas kertas itu menguntungkan. Makanya kalau lu catat, lu mulai ada di dalamnya, lu akan mulai lihat gitu pada saat dia turun apa ini pullback ya, apa ini pullback ya. Lu mau ngambil, mau nangkep pun kayaknya ragu-ragu. Misalnya ambil contoh ya JPFA. JPFA kan lu ambil dari bawah kan, dari bawah kemudian habis itu dia naik sampai ke atas. Ya, nah terus habis itu nih, lu pasti mulai meragukan apakah ini pullback atau ini sebenarnya udah selesai trennya, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ini, oh ini pullback apa bukan ya? Ya, nah ternyata habis itu dia naik, oh baru lu nge itu adalah pullback. Kita tahu dari awal bahwa ini adalah pullback, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan adalah daerah di mana, oke, ini adalah daerah di mana stage awalnya itu berada. Ini yang sering kita sebut sebagai stage 1. Ya, set 1 di mana akumulasi itu terjadi di daerah situ. Kemudian habis itu dia naik dan itu break ya. Ini break. Berarti ini daerah sini yang kita sebut sebagai SOS atau reakumulasi. Nah, kalau dia baru reakumulasi berarti ini masih daerah B1. Jadi kalau lu masih pegang ya monggo. Tapi kenapa waktu itu kenapa kita keluar? Kenapa kita keluar? Karena ada satu aturan yang mengharuskan kita keluar dulu. Yaitu apa? Pada saat dia break MA 50. Ya, ini trailing stopnya kena. Oh, udah berarti kita break dulu, kita keluar dulu. Tapi kita tahu bahwa trennya itu masih utuh. Ya kan? Trennya masih utuh. Karena kalau lu untuk bisa mematahkan tren ini, maka lu butuh break daerah sini. Itu kan jauh banget kan? Ya, di daerah situ ada 20, 50, ada 200. Kemudian masih ada daerah support di situ. Jadi ya makanya kenapa saya tandain dari situ kan. Ini adalah daerah mungkin lu bisa masuk sebagai pullback. Nah, benar apa enggak ya? Kita nggak tahu. Benar apa enggak? Nah, sampai akhirnya market bereaksi. Ya, bereaksi. Oh, ini lihat ya, dia naik, kemudian habis itu break ya. Break. Berarti kan ini adalah trend di mana flag atau pattern yang sering teman-teman sebut itu sebagai flag itu akhirnya jebol kan? Nah, kalau dia udah jebol, itu memberikan konfirmasi buat kita. Itu kalau ini trend sudah akan lanjut ya. Sudah akan lanjut. Tetapi di satu sisi kita cek juga ada corporate actions namanya dividends. Ya kalau dia ada dividends, ya gue nggak kejar lah ini. Walaupun dia break. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seringkali setelah kumdet, kumdetnya itu tanggal
Extend ya, extend tanggal 22, kumdet berarti hari Senin ini. Jadi setelah kumdet ya, setelah kumdet berarti hari Selasa itu biasanya akan terjadi koreksi yang lumayan tajam. Ya, bisa ada koreksi, bisa aja nggak ada koreksi kan. Nah, karena dia kebiasaan yang kita lihat setelah kumdet itu ada koreksi, jadi lebih baik gue tunggu di mana? Tunggu pada saat dia koreksi. Ya, tunggu pada saat kumdet selesai. Karena kan kita bukanlah dividen hunter gitu kan. Kita nggak ngambil dividen di sini. Kecuali memang oke, ini kan pullback. Oh, memang lu tunggu di daerah sini, lu ambil dari situ. Kayak TAPG gitu loh. Ya, oh ternyata gue udah masuk di situ ya. Secara tidak langsung mungkin lu akan bisa dapat dividen kan. Ya udah, tapi ini bukan berarti kita sengaja masuk ke situ untuk nyari dividen. Ya, kita nggak mencari itu. Yang kita cari itu lebih ke arah capital gains. Ya. Nah, karena kebiasaan, makanya kalau lu catat lu pasti akan tahu lah. Ya, oke. Kebiasaan setelah kumdet, apalagi ini satu sahamnya itu dividennya 70. 70 itu kalau dengan harga sekarang itu kurang lebih 5-6% ya. Dia punya apa dividen yield-nya itu 5-6%, lumayan gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari kenaikan ini kan berarti naik dari 140 sampai ke 140 sampai ke atas. Berarti ini sekitar 9-10%. Naiknya udah 9-10%, ya kan? Nah, kemungkinan besar dia jebol nggak? Mungkin saja akan jebol. Karena kalau lu hitung-hitung angkanya lah ya. Kalau gue jual sekarang ya, atau mungkin kalaupun nanti gue nggak jual ya. Kalau lu hitung plus nanti dia jatuh ke bawah dengan adanya dividends, ya berarti kan gue bisa dapat dividends tuh ya, dividends nanti uang dividends itu gue bisa masukin lagi kayak TAPG lah. Ya, nanti dia pasti akan turun. Ya, kita nggak tahu nanti turunnya kemana, karena saya jagain paling ya di sekitar 1540. Atau dia turun sampai ke bawah sini lagi. Sampai ke daerah 1400 lagi. Jadi kalau dia turun ke situ, kita cek dong teknikalnya, kita cek fundamentalnya, tetap semua masih utuh. Kemudian kita cek katalisnya. Kita masuk ke JPFA itu katalisnya apa? Nah, katanya masih nongol nggak di situ? Masih utuh nggak di situ? Kalau dia masih utuh, berarti pada saat extend itu adalah kesempatan kita untuk koleksi. Ya, jadi kenaikan ini itu lebih ke arah dividends-nya kan? Oke, ya ini kurang lebih ya ini makanya teman-teman kalau misalnya punya catatan, lu bisa mempelajari ini semua lu. Ya, kapan ini disebut sebagai pullback, kapan ini disebut sebagai trennya udah selesai, patah dan lain sebagainya. Ya, ini jelas. Jadi kalau misalnya gue masuk daerah sini, berarti stop loss gue udah di sini SL gue. Itu udah jelas kita akan geser. Kalau lu masih pegang dari daerah bawah, nih pegang dari sini, berarti kan lu geser nih SL lu tadi di sini, lu menjadi TS-nya di sini, ya kan? Nah, kalau lu masih pegang lagi, berarti ini adalah daerah TS-nya lu nih. Next-nya. TS-nya lu. Jadi kalau dia jebol itu berarti lu udah boleh pergi. Ya lu udah benar-benar nggak usah balik lagi ke JPFA. Tapi kalau dia nggak jebol daerah berapa ini 1400, ya berarti lu masih bisa pegang JPFA terus. Terus kapan lagi gue naikin TS-nya? Pada saat dia break ini high ini di break ya. Ya berarti TS ini kan udah terkonfirmasi menjadi swing low yang berikutnya nih, swing low berikutnya. Jadi itu bisa menjadi trailing stop lu. Kemudian ya lu akan tunggu dia swing lagi. Ya, lu akan tunggu dia swing lagi untuk naikin TS lu ke atas. Ya, dia swing, terus habis itu kan ini udah dapat high-nya nih. High ini jebol, maka ini adalah TS-nya lu. Kayak gitu tuh. Tuh, teman-teman udah tinggal ikut aja terus ke atas. Ya, jadi artinya kalau lu pakai posisi trading seperti itu, maka yang lu perlukan itu adalah swing low, ya, terus habis itu dia naik lagi, swing lagi low, ya, begitu low-nya terkonfirmasi. Konfirmasi kapan? Pada saat high-nya di break. Ingat tuh, high-nya harus di break. Begitu high-nya ini di break, maka ini terkonfirmasi low. Ini TS lu bisa naik. Jadi ini tadinya SL, jadi TS, trailing stop maksudnya ya. Kemudian habis itu trailing stop. Nah, next trailing stop di mana lagi? Ya pada saat dia swing lagi, terus habis itu high itu dijebol. Terus, nah ini berarti TS selanjutnya. Gitu loh. Ya, itu nanti akan berlaku based on base. Ya, based on base. Berapa base pada saat dia masuk ke dalam stage 2? Ada sekitar maksimal sekitar 5 base. Ya, masih ingat ya? Ya, maksimal sekitar 5 base. Tetapi kita cuman boleh masuk sampai ke base berapa? Sampai ke base 2.
Setelah base 2 ke atas sudah tidak boleh masuk lagi. Ya, sudah tidak boleh masuk lagi. Jadi kalau misalnya contoh ya, ini kayak misalnya JPFA ya. JPFA sudah break belum? Ini adalah daerah di mana stage 2-nya. Ini daerah stage 2, ini stage 2 ya. Ya, berarti daerah markup. Nah, kalau dia daerah markup, lu hitung. Berarti ini adalah base. Ini adalah base 1. Ya, berarti ini udah base 2. Nah, lu cuma boleh masuk sampai sini. Nah, next ke atas, lu udah tidak boleh masuk lagi. Artinya lu udah cuma ada di dalamnya. Karena kalau dia udah base 3, base 4, base 5, itu udah resiko untuk keluar. Ya, mereka udah pasti buang barang punya. Udah distribusi itu akan lebih mudah terjadi setelah base 2. Gitu. Jadi kalau lu mau masuk JPFA, ini adalah base terakhir lu untuk masuk. Karena ini adalah base SOS-nya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat lagi nih, BRMS masih aja pengen banget itu ya. Kalau dia udah lari, saya udah nggak mau ini. Ya, kalau dia udah lari biasanya ya udah kita udahan, kita udah bye-bye gitu ya. Oke, teman-teman lihat ya. Kali ini BRMS. Ya, ini apa? Ini adalah 90 derajat. Teman-teman lihat ya. Nanti kalau dia jebol, ya kalau nanti dia akhirnya jatuh, itu jatuhnya juga lu nggak akan ketolong punya. Ya, jadi maka dari itu kalau udah begini, lebih baik nggak usah dikejar. Karena kenaikannya sudah 100% lebih. Ya, dari daerah bawah sampai ke atas itu sudah 115%. Ya, jadi ini udah nggak usah dikejar. Mau masuk berapapun saya udah nggak mau. Ya, kenapa? Karena kita bukannya nggak punya saham yang lain. Kita masih punya saham yang lain. Jadi kalau hitung base-nya, ya ini adalah satu. Ya, ini adalah satu. Ini adalah dua. Karena dia terlalu tegak lurus, maka setelahnya kita udah nggak masuk lagi. Ya, masih ingat kayak waktu kemarin itu di apa namanya di Kopdar ya kalau tidak salah ya. Di Kopdar kita masih ada toleransi untuk masuk daerah sini. Ya karena dia ada flag ya. Kalau lu mau gambar lagi itu kan seperti nih. Ya, oke. Ini kita sebut sebagai descending triangle ya. Descending triangle. Tapi kalau dia naik ke atas sebenarnya itu bukanlah sebuah pattern yang bagus. Ya, kenapa? Karena itu lebih rawan untuk jebol dibandingkan dengan jebol ke atas. Cuma ini karena katalisnya masih bagus ya. Ini kan berarti kita jebol ini 304, jebol ini teman masih bisa ikut. Nah, ke atasnya lu akan tunggu dia apa? Tunggu dia yang benar-benar nge-base. Base-nya itu harus kelihatan dulu. Ya, agar apa? Agar lu punya SL-nya jelas. Stop loss-nya di mana kalau sampai dia jebol? Karena ini udah rawan sekali jebol. Ya, kalau lihat daily itu adalah 90 derajat. Ya, ini adalah 90 derajat. Jadi kalau misalnya nih ya, di indeks harga saham gabungan cuma punya saham ini, gua kejar. Ya, tapi karena indeks harga saham gabungan punya saham yang lain, ini udah tahu resiko untuk lu kejar. Buat apa? Ya, kita udah bahas ini cukup lama kan? Ya, bahkan di daerah sini kita udah bahas ini sampai berkali-kali. Ya, ini lu mau masuk apa enggak ya, bahkan sampai tunggu di 153 ini masih harganya masih ada di situ. Jadi kalau lu masuk 153 sampai hari ini itu udah 127%. Ya kan? 127 ya udah, itu udah cukup lah. Udah cukup. Lu kalau bilang beggar segala macam semua itu udah cukup. Jadi ya kalau ini ya saya udah katakan sekali lagi ya, BRMS itu bukanlah tempat untuk lu masuk lagi untuk saat ini. Bukan lu untuk masuk lagi. Dia mau sebagus apapun price actions-nya, itu bukan tempat teman-teman buat masuk lagi. Oke? Ya. Nah, lu misalnya kalau itu nih misalnya contoh kayak DKFT. DKFT kan masih di situ. Ya, DKFT kan masih di situ. Nah, pakai weekly lah biar kelihatan lebih ini. Nah, DKFT kan masih di situ. Ya, benar ya. IG-nya kelihatan nggak? Oke. Ya, nah ini DKFT kan masih di daerah situ. Masih di daerah stage satunya. Oke, ini masih daerah set satunya. Ya. Nah, lu mau tunggu apa? Lu tunggu adalah dia jebol. Begitu dia jebol daerah sini 140, 146.
dia udah masuk ke dalam stage 2. Nah, pada saat dia udah masuk ke dalam stage 2, lu harusnya sudah ada di dalamnya lu. Ya, lu sudah harus ada di dalamnya. Memang oke, masih ada SOS dari sini. Itu cuma kesempatan terakhir lu untuk masuk. Ya, oke, ini kesempatan terakhir lu untuk masuk. Tetapi kalau bisa masuk sebelumnya, kenapa enggak? Ya kan? Kalau bisa masuk sebelumnya, kenapa enggak? Di sini ini adalah LPS. Ini adalah LPS. Yang kita mau tunggu sebenarnya adalah money spot kan. Jadi kebetulan memang di DKFT kita nggak lihat money spot. Kita lebih melihat kecenderungan adanya LPS toh. Ya, ini LPS. Ini LPS. Last point of support ya. Berarti ini kalau ini jebol, berarti ini SOS. Ya, SOS jangan terus berpikir bahwa SOS itu adalah best yang dikotakin begitu aja. Ya, SOS itu bisa juga begini, naik kemudian habis itu swing ke bawah, terus mungkin dia masih swing lagi ke atas baru naik gitu. Ya, itu bisa jadi menjadi SOS-nya. Jadi jangan berasumsi SOS selalu kotak gitu ya. Jangan selalu berasumsi seperti itu. Jadi agar ya kita nggak nungguin kotaknya nggak bikin-bikin gitu ya. Nah, akhirnya ketinggalan. Oke? Nah, teman-teman kalau lihat di ini dari ini di daily-nya, maka kita mulai lihat ya kurang lebih ini kalau daerah spring-nya. Nah, ini LPS-nya nih. Ini LPS kotak 1, terus habis itu ini break, mana dia? Kelihatan ya. Ini break, kemudian habis itu dia retest, kemudian habis itu naik. Terus ini masih LPS-nya. Nah, kita cuma tunggu ini doang nih. Ini break, maka ada SOS atau reakum, habis itu udah selesai. Ya, ini kalau teman-teman ngambil DKFT. Jadi, kapan apa kayaknya waktu Kopdar ya Pak Daniel, saya udah bilang udah mendingan ngambil DKFT, ya kan? Tapi saya nggak bakalan ngomong, oh ini udah masuk. Kita mah udah masuk kan, ya. Ini, ya ini yang pas break, kemudian dia retest. Pas break, padahal dia retest. Nah, pada saat retest itu kan sebenarnya lu udah harusnya udah masuk. Kemudian kemarin kan saya udah ngasih di grup tele juga kan, bagaimana laporan keuangannya kan. 2024 itu kan 2024 ya. 2023 itu kosong sama sekali ya, benar ya. Ya kemudian habis itu tidak ada, hampir boleh tidak ada pemasukan dan lain sebagainya. Oh. Ya maka dari itu ya ini sebuah kesempatan gitu loh. Nah yang kita tunggu apa? Laporan keuangan kan. Karena ini adalah sifatnya turnaround ya, turnaround. Kemudian habis itu kita mau lihat itu adalah potensi insentif yang diberikan kepada mereka yang punya smelter atau mereka yang menjalankan perusahaan-perusahaan tambang yang menjalankan hilirisasi. Ya, salah satunya DKFT. Ya ini adalah saham underdog banget. Ini benar-benar underdog ya. Kalau lu nggak perhitungkan itu ya wajar banget. Ya orang akan cenderung ambil yang NCKL, orang akan cenderung ambil Harum kan, orang akan cenderung ambil NICL, orang akan cenderung akan mengambil Inco dan lain sebagainya kan. Nah karena itulah makanya kita coba lihat gitu. Ada nggak sih sebenarnya apa ya? Berlian di dalam tumpukan sampah-sampah itu loh. Ada nggak? Ada ya. Ini DKFT kan sebenarnya kita udah liatin itu udah lama sekali. Ya udah lama banget. Kenapa? Karena itu jelas gampang banget kok untuk mendeteksi dia turnaround dari tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan, ya kan? Ya, nah kemudian habis itu waktu dia tidak punya penghasilan aja, dia punya uang untuk beli smelter. Itu kan maksudnya lu bisa lah mencium turnaround-nya itu sangat-sangat mudahnya kan. Maksudnya itu benar-benar kertas putih yang tinggal lu tulis doang gitu loh. Ya, dia dari nggak punya uang, nggak punya pemasukan bisa beli smelter. Uang dari mana coba? Ya kan? Nah, kemudian habis itu apa dari nggak punya uang, sekarang dia punya smelter. Berarti kan sekarang dia udah bisa jualan. Nah, kalau dia udah bisa jualan dari yang sama lah kalau teman-teman lihat ya keadaan perusahaan-perusahaan waktu COVID nggak punya penghasilan kan tiba-tiba new normal itu langsung turnaround kan. Nah, ini kan kurang lebih sama. Jadi dia nggak punya penghasilan tiba-tiba sekarang punya penghasilan. Dari mana penghasilannya? Berarti ada penjualan kan? Ya, ada pendapatan yang masuk dari penjualannya dia. Gitu. Nah, kemudian habis itu kita mendapatkan berita lagi kalau smelternya mau ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Dari 100.000 ton menjadi 200.000 ton. Nah, kalau peningkatan smelter sampai segitu banyak, artinya apa? Artinya kalau dari 100.000 menjadi 200.000 berarti dia kemungkinan besar memiliki
pendapatan ya, pendapatan kalau lihat dari kapasitas smelter ya berarti akan bertambah 100%. Ya, akan bertambah 100%. Nah, kalau ada penambahan pendapatan 100%, ya masa iya harganya nggak dihargai? Betul nggak? Kalau lihat sebelah kiri, artinya sebelumnya kan dia nggak punya penghasilan seperti itu. Dia nggak punya smelter, dia nggak punya penghasilan. Sekarang dia punya penghasilan, bahkan sekarang kapasitas smelternya bertambah. Nah, apa yang lu lihat dari ini, dari saham ini? Katalisnya jelas, gitu kan? Kita tinggal menunggu big boy-nya selesai melakukan pengumpulan barang. Sudah selesai belum? Tinggal lihat dari teknikal pasti kelihatan. Dari yang gonjang-ganjing nggak jelas, lah tiba-tiba bisa tenang, kemudian habis itu mulai bikin higher low atau ada minor uptrend di ujung dari eh, konsolidasinya. Ya, artinya apa? Kalau minor uptrend di ujung konsolidasi, berarti kan sebenarnya dia udah siap. Ya kan, ini chart weekly ya. Chart weekly aja lu bisa kelihatan banget kok itu ada minor uptrend di situ. Bedakan dia yang keadaan sekarang dengan keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya kan gonjang-ganjing, di mana banyak sekali manuver-manuver yang perlu diciptakan agar si big boy itu dapat barang. Ya, kalau dia nggak bikin manuver-manuver seperti itu, dengan katalis yang begitu jelas, lu orang lepas sahamnya nggak? Pasti tidak. Benar nggak? Ya lu nggak akan lepas sahamnya, karena itulah makanya mereka butuh manuver-manuver itu atau manipulasi-manipulasi itu agar lu lepas barangnya biar dia bisa dapat barang. Ya itu poinnya akumulasi itu terjadi seperti itu kan. Nah, kalau lu lihat dari teknikalnya, di ujung-ujungnya di fase D ya menjelang fase E, itu berarti di ujung ya, ujung akumulasinya itu sifatnya lebih tenang, kemudian habis itu pergerakannya itu lebih terkoordinasi gitu lah. Maksudnya kelihatan sekali secara price action, secara teknikal itu lu bisa ngelihat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Di sini lebih tenang. Kemudian habis itu kalau mau swing low, swing high-nya itu semua ketahuan ya. Dan teman-teman lihat ya, kalau misalnya dia udah ketahuan kok nggak ada yang berani masuk ya. Kok nggak ada yang berani masuk? Karena mereka trauma dengan manipulasi-manipulasi yang sudah dibikin sebelumnya. Paham nggak? Ya itu kurang lebih gitu. Nah, itu memang kondisi, makanya kenapa kalau teman-teman belajar tentang Wyckoff Price Cycle, itu memang kondisi yang diciptakan seperti itu. Karena kita udah melihat banyak sekali kejadian-kejadian kayak itu yang berulang terus, ya karena itulah makanya harusnya kita tambah baik ke depannya untuk mendeteksi fase-fase akhir dari perjalanan akumulasi mereka. Ya karena itulah makanya karena kita butuh mendeteksi perjalanan akhirnya agar kita tahu di mana kita masuk. Ini salah satunya, ini misalnya contoh kayak di KFT. Makanya kalau teman-teman menunggu dia break, itu adalah apa ya kita bilang ya, saat terakhir lu untuk mencicil. Nextnya habis itu dia udah masuk ke stage 2. Kalau dia udah masuk ke stage 2, itu sebenarnya udah bukan tempat di mana lu masuk lagi. Yaitu adalah tempat di mana lu let the profit run atau lu ikutin trendnya sampai di stage 3 gitu ya. Itu kurang lebih sih kalau teman-teman melihat ya. Kalau teknik kita cuma begitu doang, simple banget. Tetapi ya sekarang balik lagi ke kenapa gue nggak bisa hold? Karena psikologinya lu, bukan masalah aturannya. Aturannya mah udah clear semuanya. Ambil contoh sekarang gini, yang lebih parah, Arko. Perjalanannya kan lebih parah ya. Lihat itu gonjang-ganjingnya. Ya, nih ya, dia naik, kemudian habis itu dia turun. Ya, terus habis itu dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Terus dia naik lagi. Ini mulai turun lagi nih. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, kalau kalau lu lihat begini, pasti semua orang eh, khawatir lah ya, khawatir. Padahal teman-teman lihat ya, ini adalah pergerakan yang terlalu buru-buru. Ya, memang Arko itu bukanlah saham yang likuiditasnya itu begitu besar ya. Ya dia karena itulah makanya kalau likuiditas masuk ya perjalanannya akan buru-buru begitu. Nah, tetapi walaupun dia buru-buru, dia meninggalkan jejak banyak banget kok.
Ya kan? Itu adalah jejaknya. Ini adalah jejaknya ya, karena dia sempat berhenti di situ ya, ini ambil volumenya. Dia sempat berhenti di situ, teman-teman lihat ya, pada saat dia berhenti itu ada namanya bullish activity pada saat volume ini. Pada saat area dia berhenti itu. Ya, ini sebentar saya ituin ke IG biar kelihatan. Ya, ini adalah area di mana terjadinya apa kita bilangnya, akumulasi dan bullish activity-nya. Ini lihat ya, ini jejaknya nih, jejak mereka melakukan pengumpulan barang. Artinya rata-rata harga mereka ada di daerah sini. Rata-rata harganya lu lihat ya, 520, 550 kan di situ tuh. Sejajar kan? Oke, nah terus habis itu peng spring ya, sempat ke bawah nih. Sempat ke bawah. Peng ya, padahal ini udah money spot nih. Terus sempat ke bawah, terus habis itu jebreng gitu kan, jebreng. Nah, ini kan kegiatan yang terlalu buru-buru. Terlalu buru-buru, lu lihat ya pergerakannya turun jreng. Oke, lihat ya, bedain 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 ya, bedain. Dia naik, dia naik ya. Nah, terus habis itu gue tahu dari mana dia turun. Ini adalah turun yang wajar. Lihat volumenya. Ya, lihat volumenya. Dia naik dengan volume yang tinggi nggak? Ya, diikuti oleh volume yang besar. Ya kan? Volume yang besar. Terus habis dia turun. Lihat nggak volumenya itu nggak ada. Artinya apa? Artinya kita bisa katakan bahwa ini setelah dikumpulkan, tapi dia nggak buang. Barangnya nggak dibuang. Ya karena makanya volumenya kan lihat tuh segini. Lihat ya, volumenya cuma segini. Bandingkan dengan volume-volume yang sudah di sini. Ya artinya apa? Artinya dia udah melakukan pengumpulan barang ya. Kalau segini ya lu tinggal cocokkan aja. Masih banyak nggak barang yang tertinggal di situ? Pasti masih banyak kan? Ya karena masih banyak barang yang tinggal, ini adalah pullback-nya. Ya 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, maka akan menghasilkan pullback yang lumayan tajam. Apakah ini adalah trennya patah? Ya enggak. Ya low-nya kan di daerah sini. Ya, nah habis itu ya turun balik lagi, jemput lagi harga di situ. Ini harga rata-rata mereka loh. Ya, dia jemput lagi terus habis itu naik. Naik, ya. Naik, ya. Nah, habis itu dijemput lagi. Terus naik lagi. Udah, habis itu udah. Ini teman-teman nanti kalau begitu dia break ini ya. 1315 itu all time high. Sky is the limit. Udah, habis itu tinggal lu apa? Hold, hold, let the profit run. Udah, let the profit run. Lu hold the winner. Ya, hold the winner. Udah, hold the winner. Udah, selesai gitu. Pada saat dia naik, lu bisa lihat ya. Pada saat dia naik, ini naik, volume naik. Ini naik, volume naik. Dia turun berarti volume volume nggak turun ya. Dia naik, volume naik. Dia turun, volume nggak ada. Dia naik lagi, volume gimana? Volume naik lagi. Jadi artinya apa? Mereka melakukan pengumpulan barang. Tetapi waktu harganya turun, mereka tidak buang barang. Ya kan? Ya, dan itu sudah terjadi dari sebelumnya loh. Artinya apa? Artinya barangnya semua masih utuh di tangan. Nah, kalau barang masih utuh di tangan, big boy masih pegang barangnya, ya iya kok lu, gua nggak mau ah. Tapi ngomongnya ikut gajah. Ya, gajah masih pegang barangnya. Gimana dong? Gitu ya? Ya kurang lebih. Makanya ya cuma tinggal tinggal itu doang. Psikologi aja udah. Kalau teknikalnya cuma begitu-gitu saja. Nggak ada sesuatu yang wah gitu ya. Nggak ada sesuatu yang perlu apa ya, spektakuler dan lain sebagainya. Saya nggak punya hal seperti itu. Karena teman-teman lihat ya, itu yang kita lakukan selama ini ya cuma begitu saja. Gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang kita bilang spektakuler dan lain sebagainya. Yang penting lu mengerti framework dari trading kita. Pondasinya apa? Katalis. Katalisnya seperti apa? Katalis yang bisa membuat perubahan terhadap fundamental perusahaan. Ya, yang bisa membuat perubahan pada fundamental perusahaan itu apa katalisnya? Yang bisa mendatangkan pendapatan, earning. Gitu. Nah, earning itu nanti akan mengganti apa? Akan membuat si perusahaan itu mengalami 3 hal. Turnaround, cyclical, dan startup. Ini saya ulangin terus tuh. Ya, lu tinggal mencari katalis yang bisa membuat si perusahaannya turnaround, atau dia mengalami cyclical, atau dia mengalami startup. Startup itu berarti pendapatan yang tiba-tiba melonjak tinggi.
Gitu, ada nggak katalis seperti itu? Ada yang katalis yang membuat dia mengalami turnaround dari yang tadinya nggak punya apa-apa, sekarang jadi kelihatannya akan bergairah nih ini perusahaan. Ambil contoh misalnya, contoh ya, misalnya ke WSKT misalnya, contoh nih WSKT ini udah mau bangkrut nih, tiba-tiba pemerintah bilang, oh ya kita bail out, semua utangnya dibayar oleh pemerintah, jadi bagus nggak? Langsung jadi bagus itu perusahaan. Karena utangnya selesai. Utang asetnya banyak. WSKT tinggal dijual aja asetnya. Ya kan itu menjadi saham yang akan jadi saham turnaround. Tapi kan tidak ada titah pemerintah bilang oke kita bail out WSKT. Nggak ada kan. Ya kalau nggak ada berarti dia nggak ada katalis di situ. Nggak ada katalis itu nggak usah diharap-harapin di situ. Gitu. Ya. Atau mungkin tiba-tiba nih WSKT pemerintah bilang, oke, gue akan menugaskan lu untuk membangun misalnya jalur kereta api seluruh Indonesia. Itu akan lu yang pegang. Dan uangnya akan dikasih di awal. Peng gitu. Nah, dia bisa ngelunasin utangnya sekaligus nanti dia bisa membiayain eh, apa eh, proyeknya dan lain sebagainya. Itu mungkin akan berbeda, akan menjadi sebuah katalis yang berbeda ya untuk si WSKT-nya ya. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Itu adalah katalis yang kita mau. Jadi bukan cuman oh berita itu kan bisa dibuat, itu nggak ada urusan sama kita. Lu mau buat-buat beritanya segala macam itu ya terserah lu lah. Gitu kan? Tetapi kita mau lihat adalah sebuah berita atau sebuah news yang bisa membuat si perusahaan itu mengalami tiga hal tadi, turnaround, cyclical, atau startup. Gitu. Karena apa? Begitu perusahaannya mendapatkan pendapatan, maka kita mau lihat perusahaan itu bisa manajemennya bisa menggunakan uang tersebut untuk apa? Untuk ekspansi yang kita mau. Ya, kalau manajemen atau perusahaan mendapatkan uang, dia kan cuma bisa berbuat 4 hal tok. 4 hal tok. Teman-teman lihat aja sendiri deh, 4 hal. Ya, dia ekspansi, dia bayar utang, dia bayar dividends, atau dia melakukan corporate actions. Cuma 4 hal itu doang. Tidak akan melebar kemana-mana. Ya, dia dapat uang, dia ekspansi. Kalau dia masih bisa ekspansi. Kalau dia tidak bisa ekspansi lagi, makanya pada saat dia dapat uang, uang itu dibagi menjadi dividends. Ada yang bagi dividen 100%, ada yang mungkin disimpan dan lain sebagainya kan. Nah, kalau enggak, berarti dia bayar utang. Coba cek teman-teman, perusahaan cuma bisa melakukan itu doang. Ya, cuma istilah doang mereka banyak. Ya, kalau enggak, mereka melakukan corporate actions, buyback lah, right issue lah, terus stock split lah, bla 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 segala macam itu aja yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi nggak usah dibikin ngejelimet perusahaannya nanti harus begini, gini, nggak usah. Pokoknya lu tahu perusahaan itu kalau katalis itu akan mendatangkan 3 hal untuk perusahaan, turnaround, cyclical, atau startup. Ya, berarti perusahaan akan mendapatkan pendapatan income. Begitu dia mendapatkan income, maka perusahaan itu harus buat 4 hal. Kalau perusahaan itu terlalu besar, kayak big cap segala macam, ya lu jangan harap dia ekspansi lagi. Mau ekspansi kemana lagi? Dia cuma bisa melakukan yang namanya bayar dividends. Karena itulah makanya dividen hunter masuklah ke big cap itu. Karena dia pasti bayar dividen. Karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau sampai ekspansi nggak ada, bayar dividen pun tidak ada, lu udah nggak usah masuk perusahaan seperti itu. Kenapa ya? Nggak tahu aliran uangnya akan kemana. Ya, atau mungkin karena utangnya gede banget ya, bahkan dia terpaksa semua income yang ada dia bayar utang. Nah, setelah dia bayar utang, perusahaannya membaik nggak? Ya jangan-jangan income yang dia dapat bayar utang, terus habis itu dia nggak punya sisa lagi untuk ekspansi, ya sama aja akan tetap letoy. Makanya dia tidak akan kemana-mana. Gitu kan? Atau perusahaannya memang sudah terlalu besar, kemudian habis itu nggak liquid, maka dia lakukan stock split, ya biar lebih menarik, ya biar ada transaksi di situ, ya dan lain sebagainya. Itu makanya itu doang yang dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi kalau lu tinggal lihat katalis-katalis untuk hal-hal tersebut. Jadi ada nggak katalis turnaround, cyclical, dan startup? Ya, nah kalau ada, maka perusahaannya, manajemennya akan berbuat apa pada uang-uang yang sudah masuk ke situ. Yang kita mau lihat adalah dia melakukan ekspansi. Kalau dia tidak melakukan ekspansi, maka biasanya harganya nggak kemana-mana. Ya, nah kalau dia melakukan ekspansi, itu pun perlu kita perhatikan. Karena bisa jadi dua, ekspansi dia berhasil atau ekspansinya tidak berhasil. Kalau ekspansinya tidak berhasil, lebih baik ya udah, ya kita tinggal stop loss.
Tapi kalau ekspansinya berhasil, berarti apa yang menjadi skenario kita jadi. Gitu, itu poinnya. Maka dari itu, dari kemarin, kenapa saya bahas RAJA. Ya, RAJA. Lu lihat ekspansi yang dia lakukan. Betul, di satu sisi dia ada salah satu pemegang sahamnya yang berhubungan dengan politik berhubungan loh ya. Dia tidak masuk dalam situ tapi dia berhubungan di situ. Oke? Nah, tetapi itu lihat ekspansi yang dia lakukan. Recurring income yang dia punya, pipa gas yang di daerah Batam Sumatera itu, kemudian kalau tidak salah dia akan mulai ekspansi untuk ya pipa gas di daerah Kalimantan Timur kalau tidak salah ya. Nah, kemudian habis itu ini ada swasembada energi. Swasembada energi berarti akan dipakai tuh pipa-pipa ini. Ya, akan diaktifkan lagi sumur-sumur tua dan lain sebagainya. Nah, apakah ini si raja ini juga dapat kebagian ya melakukan konstruksi ke sumur-sumur itu? Ya, atau jangan-jangan pipanya doang yang dipakai ya. Karena dia bangun itu pipa gas kan. Ya, jadi berarti kan nanti akan penggunaan gas pasti akan besar. Ya, ini yang kita lihat ya. Nah, skenario-nya jadi nggak? Ya tinggal lihat teknikal, lihat fundamental kayak gitu ya. Terus habis itu ke atas. Nah, habis itu kalau jadi berarti let the profit run. Ingat itu. Itu frameworknya. Jadi ini kita cuma bermain di daerah situ. Ya, kalau lu bilang, oh ngomong itu gampang. Betul, saya sudah melakukannya sampai tahun-tahun ini kan. Dan kita membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita selama ini kita bangun itu framework, yaitu jalan. Benar nggak? Jalan nggak? Ya, nah makanya kalau kenapa saya pengen offline gitu kan. Dari offline itu kan saya bisa dengar cerita teman-teman ya. Kalau online begini, lu pasti terbatas kan untuk bercerita sama saya kan. Kayak kemarin Kopdar gitu ya, saya cukup senang sih. Maksudnya perubahan itu cukup banyak terjadi pada diri teman-teman. Either itu ya, teman-teman yang alumni atau mungkin yang teman-teman cuma ikut di YouTube atau di IG ya. Ya saya cukup senang lah. Maksudnya itu ada gunanya juga gitu ya. Saya ngoceh-ngoceh di sini gitu. Ya, oke. Kita lihat ya, ini NCKL. Nah, NCKL teman-teman juga bisa lihat kan. Ini kalau lihat itu udah di ujung kan. Ya, udah mulai menyatu nih. Di 250 dan 20-nya sudah mulai menyatu. Penyatuan ini sebenarnya cuma kita tinggal menunggu aja di ujungnya. Oke, ini saya buang ya. Kita bisa lihat daerah sini. Ini adalah VCP. Ini adalah VCP. Ini kan sideways-nya ya. Ini daerah sideways-nya dan ini adalah VCP. Oke, nah udah. Nah ini tinggal dia mau ke atas atau ke bawah. Nah peluangnya gimana? Dia bisa ke atas atau ke bawah. Nah itu semua tergantung katalis yang lu tahu dari NCKL. Nah kalau NCKL ini kan berhubungan dengan nikel ya. Ya kalau dia naik, ya ini yang kita sebut sebagai saham dalam satu sektor itu saling mensupport. Indeks saling konfirmasi satu antara yang lain kan. Nah, ini kalau saham dalam satu sektor, kalau dia saling mengkonfirmasi apa yang akan terjadi pada saham yang mungkin kita perhatikan. Misalnya kalau NCKL ini akan meledak, DKFT juga pasti akan meledak. Ya, karena katalisnya pasti sama. Ya mungkin NCKL bedanya adalah ini adalah perusahaan nikel terbesar di Indonesia. Sedangkan DKFT kan cuma underdog doang. Ya mungkin baru bisa nyebut DKFT itu setelah Harum, setelah Inco, setelah NICL, setelah apalagi segala macamnya di daerah bawah-bawah situ kan baru mungkin baru tersebut DKFT gitu kan. Ya, gitu ya. Nah, kalau ditanya ini di ujung, ya ini udah di ujung ya. Teman-teman tinggal konfirmasi dia mau ke atas atau ke bawah. Kalau dia ke bawah berarti kemungkinan besar ada spring di situ. Kalau dia nggak ada spring berarti ini money spotnya. Ya, ini yang money spotnya. Nah, berarti tinggal nanti menunggu LPS. Ya, kalau lu mau masuk lagi ada LPS. Nah, berarti area atasnya itu sekitar 1100 sampai 1200 untuk NCKL. Ya tinggal pilihan aja lah teman-teman mau pilih yang mana. NCKL juga cukup murah ya masih 900-an dibandingkan yang Inco. Ya, Inco itu boleh kita bilang sekarang BUMN ya. BUMN. Jadi ya udahlah BUMN lupakan aja. Ya, masuk ke kantong. Oh ya, kemarin tuh ada yang itu kan. Ada yang ngomong MLPL. Ya, MLPL. Hari ini ARA loh dan lain sebagainya. Kok lu nggak trading kan? Kita punya list apa? Bukan list. Blacklist yang cukup banyak lah ya. Salah satunya adalah grup itu
Terus habis itu BUMN itu juga baru-baru kita masukin ya. Jadi artinya untuk yang BUMN kita udah benar-benar tidak menyentuh sama sekali BUMN. Kemudian masih ada beberapa grup yang lain termasuk grup P, grup B, grup L, grup N ya itu cukup banyak lah ya. Cukup banyak yang kita buang. Itu pun masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan setelah kita membuang ya grup-grup itu saham-saham grup itu. Jadi ya nggak terlalu pusingin lu mau arah kan saya udah bilang kemarin juga kan dia mau bagaimana bagusnya teknikal dan lain sebagainya itu nggak akan kita sentuh gitu ya ya apakah wah lu MLPL sampai arah apa nggak lu nyesel nggak bakalan nyesel yang lebih nyesel lagi adalah mereka akhirnya nyangkut di sini. Ya, nih, ya, ini kan hari ini arah nih 34,43 berarti 35% ya. Kemarin juga kalau nggak salah arah nih 19,6 enggak ya. Hari ini baru arah. Oh, kemarin peng gitu kan. Nah, lu tinggal tunggu aja. Ya, walaupun teknikalnya bagus kan saya udah bilang teknikal kemarin itu bagus. Ya, tapi saya nggak trading kan di sini. Ya, udah. Ini udah masuk ke daerah stage 2. Tapi ya karena good corporate governance-nya tidak oke ya, jadi saya nggak tidak terlalu berminat sama sekali dengan sini. Oke? Ya, oh ini gue lu ketinggalan terserah lah mau ngomong apa juga silakan. Ya, oke. Terus habis itu apa nih? PMMP. Aduh, ini sama cuman gara-gara ini doang, Pak. Apa cuman gara-gara apa Kaisang doang ya. Tapi habis itu tidak ada katalis apapun di situ ya. Jadi saya pikir ya udahlah nanti aja lah. Karena katalisnya nggak ada sama sekali. Kemudian trennya juga kayaknya masih turun terus ya. Ya masih turun terus jadi udah lupakan aja nanti tunggu ini ada 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 kabar yang benar-benar kabar katalis yang benar-benar katalis baru kita mulai ya Maha mulai ya oh sudah ya dia belum Pak baru mulai ngebreak ya ini masih ada EMA 200 di situ tapi masih nyusul sih masih masih menunggu lah. Kemudian habis itu ini area stage-nya. Jadi stage 2-nya juga masih belum mulai kok. Baru ngebreak ya, tapi ini masih ketahan dengan EMA 200 di sekitar 200. Ya, PMMP uji coba makan siang gratis. Ya paling cuman kebagian itu ya, tapi kalau teknikalnya masih nggak bagus, Pak. Ya, teknikalnya masih downtrend gitu, nggak ada sideways yang kita lihat. Jadi ya udahlah, enggak lah. Ya, ini Maha ya, Maha masih nunggu kok. Masih daerah bawah dia. Oke, nah terus habis itu laba. Laba apa yang mau dilihat, Bu? Kalau teknikalnya sih oke lah ya, tapi saya nggak tahu ini saham apa, terus habis itu dia bergerak apa, di bidang apa, terus katalisnya apa, nggak tahu. Ini Green Power jangan-jangan EBT juga ya, tapi nggak pernah denger ya. Ya EBT kan, ya. Nah kalau EBT udah saya pakai Arko aja Pak, Bu. Kan Bu Andri kalau nggak salah juga udah tahu ya. Kenapa kita pilih Arko? Karena untuk saham-saham EBT ini dibutuhkan modal yang lumayan besar. Ya, dibutuhkan modal yang cukup gede lah. Ya, yang cukup besar gitu kan. Karena itulah makanya kita pilih Arko. Memang ada yang saham yang lain kayak brand gitu kan. Cuma kan itu kan udah ketinggian sekali. Ya, karena itulah makanya ada KIN juga kan, KEEN kan. Kenapa akhirnya kita pilih Arko? Karena the man behind the gun, yaitu UNTR ya. UNTR berarti kan ada Astra International dan lain sebagainya di situ kan. Ya makanya kita pilih Arko. Nah, kalau laba ya oke lah memang sahamnya udah naik dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti akan ada efek dengan swasembada energi juga dan swasembada energi yang akan digalakkan oleh Presiden Prabowo gitu kan. Tetapi eh, apa namanya katalis yang sebesar itu hanya bisa ditangkap oleh perusahaan-perusahaan yang punya kita bilang apa ya punya modal untuk menangkap peluang itu. Kalau dia nggak punya modal ya eh, bingung ya. Kesempatan ada. Jadi sama kayak gini lah. kayak kayak sekarang yang saya alami gitu. Kesempatan datang banyak. Lu nggak punya modal dan nggak punya tenaga untuk ngambil itu semua. Gimana dong? Ya kan? Eh d- eh, back, eh, backdoor backdoornya siapa nih? Si laba.
kayak Pani diambil sama, oh ya, sebentar, yuk kita cek, bentar. Thank you Bu. Ini coba cek sebentar ya. Backdoor sama si, kok nggak ada itu ya? Oh tadinya dia bukan EBT ya. Ini kalau ladang baja itu harusnya dia bukan EBT ya. Oh iya. Oh baru ya. Oke, ini. Mungkin gara-gara ini ya. Oke, nah ini siapa ya? Lomping ini siapa ya, Bu? Pernah tahu nggak? Tapi Indonesia ya. Oke, nanti cek dulu ya. EBT-nya baru. Oh iya, iya makanya EBT-nya baru nih. Oh ternyata karena em, cek dulu nih si Longping ini siapa. Makanya yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya ngomongin soal EBT, dia butuh modal. Nah si Longping ini pasti perusahaan China ya. Ngomong bahasanya kok kayak dari China ya. Ya, nah kalau misalnya ini adalah perusahaan itu, nah terus kita cek si Longping ini punya dana berapa besar. Ya, dana berapa besar. Kalau misalnya dia bisa menyaingi si Arco, ya mungkin akan ada apa ya? Ya mungkin kita bisa lihat ya. Oke, tetapi untuk saat ini kayaknya sih udahlah kita 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 fokus di Arco dulu lah ya. Karena saya Bu Mimi mungkin udah pernah riset si laba nggak? Ya, kalau enggak ya berarti ini bisa diperhatikan sih, dia ada di ujung. Tapi ya makanya ini balik lagi ya, kita nggak tahu seberapa besar si Longping ini, ya makanya seberapa besar si Longping ini, kemudian seberapa kenceng juga modalnya, kemudian proyek-proyek EBT yang dia jalanin seperti apa. Kalau Arko kan udah ketahuan. Bahkan teman-teman kalau kemarin kalau nggak salah saya sempat ini kan, saya sempat share si direksinya yang berbicara kan, Arko ini dapat proyek dulu, dibayar dulu baru kerja loh. Jadi artinya hampir boleh dibilang ini barang-barang nggak pakai modal. Nggak tahu ya apakah karena Arko ini adalah anak perusahaannya si UNTR, jadi ada support nama besar sehingga orang berani saja untuk memberikan dia proyek, kemudian habis itu bayar duluan, bayar di muka. Ya, artinya dia sanggup lah untuk menjalankan itu ya. Itu pertama. Kalau Arko yang kedua, kita tahu bahwa dia kan fokusnya di pedalaman-pedalaman ya, fokus di tempat-tempat di mana listrik PLN itu tuh belum 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 masuk ke daerah situ, termasuk di daerah apa itu Manokwari ya, yang tempatnya nikel-nikel ya, tempatnya tambang-tambang ya. Saya tahu itu daerah-daerah Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat kan sudah mulai ada smelter kan. Smelternya si Antam itu loh ya, smelter bauksit di Mempawah itu. Nah, salah satu pembangkit listrik yang untuk disalurkan ke smelter ini memang ada PLTU di situ ya, memang ada PLTU di situ. Nah, kemudian yang si Arko ini dia ada pembangkit-pembangkit kecil di daerah situ. Karena itulah makanya kalau teman-teman lihat ya, teman-teman yang tinggal di daerah Singkawang, Mempawah dan lain sebagainya dulu kan sebelum ada PLTU itu, sebelum ada proyek smelter itu sedang berapa pokoknya apa sih ada padamnya lah. Itu sekarang hampir benar nggak pernah padam lagi. Kenapa? Karena dia hampir boleh bilang udah mulai surplus listrik daerah situ. Ya itu sebuah kabar yang cukup bagus lah ya. Nah, itu Arko. Oke, itu Arko. Nah, si laba itu gimana? Itu yang perlu teman-teman research sehingga kita bisa ikutin apa enggak. Ya, kalau kita bisa ikutin ini sebenarnya enak loh. Tender off 121. Lah, ini tender off-nya kapan? Tender offer-nya. Ini berarti udah jauh sekali dong ya. 121 itu berarti di daerah EMA 200 ini loh. Masih di bawah loh. Ini daerah bawah sini. Ya kita lihat lah dua tahanan itu ya. Berarti ada peluang ini masih akan ada turun ya buat jemput harga lagi nih. Buat jemput harga ini daerah dari sini lah teman-teman perhatikan kalau laba. Tapi research dulu ya.
Bisa dulu dapetin dulu katalisnya, baru kita bisa bicara. Ya, kita bisa membuat sebuah skenario. Kalau enggak, susah ya ngomongnya. Arko masih bisa masuk nggak? Buat yang belum punya, nggak usah masuk lagi. Ya, jangan masuk lagi. Itu udah tinggal let the profit run. Ya, cek yang lain aja. Ini sebenarnya contoh kayak laba gitu ya, Pak. Kalau misalnya lu dapat research-nya, lu dapat lebih itu, ya mungkin oke. Ya, mungkin oke. Kenapa? Karena EBT itu memang memang ada peluang untuk dapat katalis cukup bagus ya di pemerintahan yang ini. Ya, kenapa? Karena swasembada. Oh, gitu ya. Makanya ini cek dulu lah. Si Longping ini siapa? Itu tiba-tiba ada si Longping kan. Ya, pokoknya cek dulu lah. Jadi dapetin katalis dulu, habis itu baru kita itu. Kalau Arko kan udah clear ya, udah jelas banget ya. Karena itu makanya kita lihat kan, kalau nggak salah berapa ya, berapa saham yang kita 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 analisa kan, ada videonya juga ya. Lu bisa cek ulang lah di daerah situ ya. Nah, kita lihat kenapa akhirnya kita putusin si Arko. Kenapa nggak brand? Kenapa nggak Kin? Kenapa nggak satu lagi PGEO ya? Ya itu kan ya kenapa kita kita lihat akhirnya ya kenapa kita ambil Arko? Nah, pasti pasti udah ada research-nya lah. Nah, laba ini coba cek kalau memang research-nya pas ya bisa dipegang ya kenapa nggak? Ya kalau nggak ya jangan gitu ya. Kalau udah punya Arko ya nggak usah pindah-pindah lagi ke tempat lain ngapain? Ya berarti ada let the profit run ya tinggal kita perhatikan aja pergerakannya. Oke, PSDN. Ini saham apa ya? Kayak pernah lihat. Oh, udahlah. Ini Bu, ini saham Bu, ini Bu Dini atau Pak Andre, saya nggak tahu ya. Ya, tapi ini saham nggak usah diperhatikan. Ini lihat shadow-nya gede-gede begitu. Udah itu udah jelas. Ini adalah saham yang kalau nggak liquid berarti gorengan. Udah nggak usah diperhatikan. Ya, cek yang lain aja atau tunggu dia bagus ya. Tunggu dia bagus. Kalau begini saya tidak terlalu suka. Lihat aja tuh shadow-shadownya kayak gini. Ya itu itu sangat menjebak orang. Ya sangat menjebak orang. Makanya saya bilang ini antara gorengan atau nggak liquid. Ya salah satu itu aja. Ya kalau dia nggak liquid tapi harga segini mah udah pasti gorengan lah ya. Oh ini bergerak di bidang kopi ya. Sebenarnya kopi itu bagus ya. Ya sebenarnya bergerak kopi itu sebenarnya bagus. Tapi ini nggak tahu fundamentalnya nggak bagus kali ya. Ya saya nggak ngerti juga. Tapi ini teknikalnya nggak bagus Bu. Ya sorry to say aja walaupun sebenarnya untuk komoditas kopi itu sekarang bagus. Yang kemarin aja kita lihat kan kita mau cari emiten yang kelapa ya nggak tahu teman-teman sudah ketemu emiten yang kelapa sama rumput laut ya emiten kelapa sama rumput laut kopi sebenarnya bagus coklat juga segala macam semua bagus itu ya tapi lu lihat aja tuh emitennya itu tidak bagus sama sekali kelapa juga nggak bagus emitennya teknikalnya ya kemudian habis itu yang kelapa itu kan IPPE ya. Ya, kemudian habis itu yang rumput laut itu kan agar. Ya, aduh, pokoknya hancur berantakan lah, nggak tahu kenapa. Ya, kalau ada yang bagus, tolong kabarin. Karena memang itu yang sedang kita coba cari-cari. Ya, oke. Jekon ini kan setengahnya adalah BUMD ya, BUMD. Jadi ya kalau ini saya bicara teknikal aja ya. Kalau teknikal lalu tunggu dia break ini aja 107 120. Ya ini kan sideways-nya nih. Ini ada sideways-nya nih. Ya, udah tinggal tunggu di break. Nanti udah break juga pasti banyak sekali halangan yang pasti sudah mulai merintang gitu. Ya, ini kita nggak tahu konstruksi ke depannya seperti apa. Menteri PUPR juga udah diganti ya. Jadi yang cewek itu loh, yang dirjennya, ya nggak tahu kenapa diganti. Padahal bagus ya. Ya nggak tahu apa karena udah capek atau gimana. Ya, saya nggak tahu juga. Ya, tapi kelihatannya fokusnya nggak di situ tahun depan. Apa lagi nih? Unik ini bukan Unicam ya. Unik itu apa ya? Sama apa ya? Sorry. Ini kalau ini kita udah nggak bisa ikut. Ya jelas udah telat. Udah telat jauh sekali. Ya ini udah nggak usah ikut lagi udah. Udah udah nggak ada harapan untuk ikut. Ini udah tinggal mungkin dikit lagi bakalan distribusi kali ya. Karena udah tinggi sekali. Ini 1, 2.
3 udah mulai ini mah udah dikit lagi selesai kali ya. Tapi nggak tahu nanti apakah dia bisa sampai ke base 5 atau enggak, ya atau ini udah kelar. Cuman ini kenapa ya, oh ini volumenya juga gede-gede ya, volumenya juga besar-besar, nggak ketahuan juga. Ya oke. Nah sekarang kalau misalnya gua udah punya barang gimana? Ini udah patah ya, tuh, dia udah di daerah bawah. Oke lah aku ambil di bawah deh, ya nih. Ini sih nggak pas banget. Ya kalau lorong ya itu sebenarnya udah patah ini. Ya ini harusnya udah tinggal 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 selesai doang sih unik ini. Kalau udah punya barang ya udah coba consider untuk pelan-pelan cicil keluar aja. Ya. Oke, teman-teman, saya pikir hari ini kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Sekian dulu ya. Happy weekend semuanya. Kita akan ketemu lagi Senin mendatang ya. Ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi hari Senin. Happy weekend. Saya izin pamit ya. God bless. Thank you semua.